Selamat siang. Sebelum kita memulai pertemuan kita siang ini, mari sebagaimana biasa kita mulai dengan doa. Kita mohon bantuan Roh Kudus agar menarik akal budi kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuh hati umatmu dengan nyala api cintamu. Segala sesuatu telah kau ciptakan, dan engkau akan memperbarui muka bumi. Marilah berdoa, ya Tuhan, kau telah menerangi hati umatmu dengan terang Roh Kudus. Bantulah agar terang sama, kami selalu berpikir benar dan bijaksana, berhidup dan bahagia dalam lingkungannya. Yesus Tuhan kami, amin. Terutama surat-suratnya yang ditulis pada akhir hidupnya, seperti misalnya surat kepada umat di Filipi, di mana dia bisa kita bayangkan mengalami banyak kesulitan. 1 tahun setelah itu dia akan dihukum sebagai mati syahid. Dalam surat itu dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak dijelaskan oleh Santo Paulus masalah apa yang dihadapi. Tetapi kita bisa bayangkan banyak masalah. Tanggung jawabnya dalam mendirikan komunitas Kristiani di Asia Tengah. Lalu pertentangannya dengan umat Yahudi yang selalu berusaha menghalangi karya kerasulannya. Lalu kesulitan juga dalam menghadapi kepuasan dari orang-orang pemerintah Romawi. Ya, masih banyak hal lain, tapi dalam menghadapi semua itu kita lihat bagaimana Santo Paulus memiliki iman yang teguh. Karena bagaimana dia katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia lemah, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Imannya itulah yang membuat dia selalu merasa optimis dalam menghadapi segala kesulitan. Saya kira perlu sekali, terutama bagi kita dalam kehidupan zaman modern ini. Setiap kali kita merenungkan atau membaca surat Santo Paulus, mari kita ingat kesulitan yang dihadapi pada saat itu. Demikian juga kehidupan orang-orang kepada siapa yang menulis surat itu. Umat Kristen itu benar. Kehidupan mereka tidak gampang, sulit, penuh kesulitan. Saya katakan ini karena kita sudah terbiasa dalam menjalankan iman kita, di mana kita kalau sedikit ada kesulitan kita telah mengeluh, kita telah meragukan apakah kenapa saya memiliki iman yang demikian, apa salahnya. Kadang-kadang malah Tuhan yang kita salahkan. Kita sudah terbiasa dengan kehidupan nyaman di dunia modern ini. Karena itulah kita setiap kali kita renungkan kata Santo Paulus, kita ingat kesulitan yang dia alami. Meskipun demikian, sebagaimana kita ketahui, bagi Santo Paulus, segala kesulitan itu, segala bentuk kesengsaraan yang dihadapi, malah dilihatnya sebagai satu yang positif. Karena melalui kesengsaraan demikian, dia tumbuh dalam imannya. Dia menjadi tekun. Tekun membuat dia tahan uji. Sehingga harapannya timbul. Ya, memang inilah jenis iman yang kita ingin miliki dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita sehari-hari, kita juga mengalami banyak tantangan. Terutama dalam zaman modern ini.
Bila mana kita berusaha untuk setia akan iman Kristiani kita. Tantangan terhadap kehidupan perintah moral, kehidupan Kristiani, di mana kita dituntut untuk jujur, bersikap lemah lembut kepada sesama. Lalu di dalam Injil kita juga diajar dituntut untuk mencintai. Semua itu kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, harus kita akui tidaklah mudah. Bukan itu saja, kita harus ingat juga bahwa sebagai umat Kristiani, kita tidak bisa hanya pasif, artinya hanya menerima, tapi kita juga harus memberikan. Kita turut dalam tugas gereja, karya gereja, mengadakan evangelisasi. Artinya, kita turut bertanggung jawab agar iman yang kita jalankan ini sampai juga bisa kita sampaikan pada generasi berikutnya. Karena Tuhan Yesus datang dunia ini bukan hanya untuk kita saja. Nah, sikap optimisme demikian sering timbul sebagai tantangan dalam menjawab kesulitan. Kehidupan zaman modern memang menawarkan satu kenyamanan, tapi di belakang kenyamanan ini kita semua ketahui ada tantangan yang berat harus kita hadapi. Lalu kita berada saat-saat ini dalam masa di mana kita baru saja hampir selesai menghadapi wabah COVID-19 ini. Kita harap tidak lama lagi kita akan masuk kepada fase normal baru. COVID-19 ini sebagaimana kita ketahui merubah segala tata kehidupan kita. Baik dalam masalah kesehatan, ekonomi, politik, ataupun hubungan sosial. Sehingga tidak bisa kita tidak heran, banyak di antara kita ragu-ragu bagaimana menghadapi masa-masa normal baru yang akan kita jalankan ini. Tentu kita ingin menjalankannya dengan baik, karena di sini sangat tergantung pada kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Saya kira perlu kita ingat, Gereja Katolik itu tumbuh melalui kesulitan. Dari awal, Yesus sendiri wafat di kayu salib. Lalu setelah Yesus wafat, kehidupan umat Kristen perdana, sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul, juga penuh kesulitan. Tapi justru kesulitan itulah yang membuat gereja tumbuh. Jadi gereja kita ini tumbuh melalui kesulitan, melalui penderitaan. Malah kalau kita ikuti sejarah gereja Katolik, pada saat di mana gereja Katolik mengalami kenyamanan, terutama kenyamanan ditawarkan duniawi, iman kita menderita. Iman tidak tumbuh. Nah, dengan demikian, sikap kita dalam menghadapi kesulitan, apapun bentuknya itu, haruslah positif. Inilah dampak iman yang kita terima ketika kita dipermatikan. Nah, Santo Escrivá sendiri menyatakan bahwa tidak ada kesulitan yang akan mengalahkan kita. Bila mana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau di tangan Tuhan, sikap kita selalu optimis. Alangkah indahnya kalau kita bisa hidup demikian. Apapun yang kita hadapi, kita selalu optimis. Penuh ketakutan dalam menghadapi masa depan, kesulitan, itulah membuat kita menderita. Jalan iman kita menunjukkan bagaimana kita
bisa memelihara iman kita dengan teguh supaya kita selalu optimis. Untuk inilah saya memulai program seri baru dalam program pembinaan iman ini. Yang saya beri judul masih jelas dalam ingatan kita. Artinya saya ingin melalui program pembinaan iman ini, kita mengasah kembali kehidupan iman kita. Dalam menjalankan itu, saya hanya ingin mengingatkan apa yang sebenarnya sudah tercantum dengan jelas di Injil, lalu dijelaskan oleh dalam katekismus, sebagaimana diajarkan oleh gereja kepada kita. Banyak kebenaran demikian telah kita pelajari. Mungkin juga telah kita laksanakan. Tapi sebagaimana kita ketahui, dengan berjalannya waktu kita dituntut iman yang lebih teguh. Karena itu saya ingin membantu bagaimana kita bisa menghayati secara mendalam apa yang kita yakini. Jadi tidak cukup bagi saya hanya bercerita apa sesuai dengan apa yang dikatakan di diajarkan Injil, tapi saya ingin membantu bagaimana kita bisa menghayati dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang kita baca itu dalam Injil. Karena itulah sebenarnya proses kehidupan Kristiani. Kebenaran yang kita perlukan dalam dunia ini agar bisa hidup bahagia walaupun relatif di dunia ini, tetapi bahagia sepenuhnya di surga nanti. Semua kebenaran itu sudah kita jumpai di dalam Injil. Tapi kebenaran Injil itu harus kita pahami dalam konsep kehidupan kita saat ini. Karena kebenaran Injil itu bernilai universal. Dengan demikian, dalam program pembinaan iman ini, kita akan menyentuh tema-tema aktual yang berhubungan dengan kebenaran iman kita. Misalnya, di bawah nanti kita akan bicarakan masalah sekularisasi, masalah modernisme, masalah peranan kaum awam yang sangat diharapkan pada zaman modern sekarang ini. Banyak hal lain. Jadi kebenaran Injil yang kita pahami, yang masih kita ingat, kita akan bicara dalam konteks tema-tema aktual. Dengan cara inilah, saya berharap kita bisa menemukan jawaban atas segala kesulitan atau malapetaka yang apapun kita alami. Dengan demikian, kita dibebaskan dari ketakutan dalam hidup kita. Program ini berdurasi setiap kali 20 menit. Saya akan terbitkan sebulan 2 kali. Itu Senin pertama dan Senin ketiga. Karena Senin kedua adalah waktu untuk rekoleksi bulanan. Dan program ini saya tujukan kepada siapa saja yang berminat. Tentu bagi mereka yang belum dipermandikan juga terbuka. Asal mereka, namun mungkin mereka memerlukan penjelasan lebih banyak karena ada pokok-pokok hal-hal yang sebelumnya harus saya jelaskan. Tapi bila mereka sabar, mereka bisa memanfaatkan program pembinaan iman ini. Program ini saya akan mengulangnya. Ini alamat saya. Karena saya berikan alamat ini karena setiap program pembinaan iman kita perlukan pendalaman. Biasanya setelah pembicaraan demikian ini selalu ada
tanya jawab. Saya sangat tertarik dalam berdiskusi mengenai masalah tanya jawab. Karena itu saya ketahui apa yang perlu saya jelaskan. Nah, kalau tidak, mungkin saya menjelaskan apa yang telah kalian ketahui. Nah, tentu dengan demikian tidak menarik. Nah, tapi karena program ini kita jalankan secara online, ada keterbatasannya. Siapa saja yang ingin bertanya kepada saya, silakan hubungi saya melalui email saya. Kalau kebetulan Anda di Surabaya, kita nanti carikan jalan. Mungkin perlu kita mengadakan pertemuan lainnya, di mana kita lebih mendalam, mendiskusikan lebih secara mendalam apa yang kita bicarakan di sini. Saya tahu bahwa apa yang saya bicarakan di sini perlu kita olah supaya kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kedua, saya akan memulai program ini dengan judul Gereja Semper Reformanda. Dengan pertemuan kita bulan depan, saya ingin meyakinkan iman kita itu perlu terus memperbarui kehidupan iman kita. Kita tidak bisa berpuas. Kenapa? Alasannya nanti saya jelaskan. Nah, lalu bagaimana kita menghadap pembaruan kehidupan Kristiani kita? Juga akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Bapak Kudus. Ini